pabrik sapi buat ngaduk adonan mie. Ini dia mie letek, kuliner khas Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pabrik mie ini masih menggunakan tenaga sapi untuk gerakin alat pengaduk adonan. Cara tradisional ini masih dilestarikan karena dirasa hasil adonan mie lebih kenyal dibanding adukan mesin. Meski mie aslinya berasal dari Tiongkok, banyak sajian mie tradisional di Nusantara. Kalau di Jogja ada mie letek, ada bakmi Jawa. Makan bakmi Jawa pas musim hujan begini, dijamin tambah syahdu. Buat yang gak suka mie kuning, ada pilihan bihun. Mau goreng atau rebus, sama-sama enak. Bentuknya tipis, berwarna putih, agak kusam. Bihun sering ketuker sama soun. Padahal bahan pembuatnya beda. Bihun dari tepung beras, soun dari tepung tapioka. Tapi awas, hati-hati kalau sounnya terlalu putih. Jangan-jangan ditambah larutan penjernih air. What? Detektif Unyil OTW menelusuri tempat pembuatan soun. Di sini terlihat beberapa lubang untuk menampung adonan. Pembuatan soun di sini skalanya cukup besar. Celakanya, adonan-adonan ini ternyata ditambahkan bubuk penjernih air. Bukan satu atau dua, ember penjernih air ini rupanya ada banyak. Itu sakit putih atau kenapa nih, Bu? Sakit putih sini. Kenapa? Praktik mencampur adonan dengan penjernih air ini ternyata sudah dilakukan sejak lama. Tahu, Bu? Iya. Kalian ingat. Kalau coba dikasih sedikit, itu kurang, Bu. Biar putih nggak bisa ya. Yang itu. Biasanya berapa ya? Sekali itu 5 ini atau 4 ya? Kalau segede, Padahal harga disinfektan air ini gak murah. Seembernya mencapai ratusan ribu rupiah. dapetnya kan kunci, Bu. Kalau kapot ini. Oh, memang susah berarti ya. Mahal, Bu. Kapot ini. Sang penjual nakal beralasan kalau penjernih air ini bukan untuk pemutih, melainkan untuk membersihkan kotoran dalam air. Ini kan juga ya. Nek pun resep mengke terus dikapuri. Nggih. Makanya kan juga selalu kapuri mengke dicuci meneh terus kanu kabeh resep ini. Oh. Namun kenyataan berkata lain. Hasilnya memang gak main-main. Saat dijemur, soun-soun ini terlihat jauh lebih putih, lebih mengkilat. Begitu pula setelah jadi, sounnya jadi tampak seputih susu. 10 ikat begini dihargai 30.000. Soun tanpa pemutih sendiri harganya hanya 12.000 berisi 5 ikat. Padahal disinfektan air sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dalam jumlah sedikit sih memang gak kentara. Tapi kalau pemakaiannya dalam jumlah besar seperti tadi, wah bisa gawat. Salah-salah ginjal bisa kena. Begitu pula saluran cerna. Awalnya bikin mual, lama-lama bisa iritasi. Biar nggak jadi korban soun berbahaya, waspada wajib hukumnya. Perbedaan memang hanya pada warnanya. Mau yang masih mentah atau yang sudah siap makan, soun warnanya putih mengkilat.
Sementara soun yang asli tanpa bahan kimia, warnanya akan kekuning-kuningan. Soalnya kalau dari segi rasa, soun asli dan berbahaya sama-sama hambar. Makanan sehat bikin tubuh makin bugar. Jadi, pilah dan pilih dengan cermat. Kalau soun dibikin dari tapioka, ada juga nih cemilan kaya serat dan full vitamin berbahan tepung beras. Ini dia liputannya. Beras diolah jadi snack renyah. This is it. Bipang, cemilan tradisional dari beras. Apaan tuh? Suara ledakan dihasilkan dari beras yang diproses supaya jadi renyah. Dengan alat ini, beras dipanaskan sambil diputar. Nantinya beras akan mengembang, mirip seperti popcorn. Ini hasilnya. Beras yang sudah mengembang bertekstur renyah. Di Indonesia, bipang dikenal sebagai camilan jadul. Tapi nyatanya, bipang aslinya berasal dari Tiongkok. Bi artinya beras. Pang artinya wangi. Kira-kira ada bedanya nggak ya bipang ala Indonesia dengan bipang ala Tiongkok? This is it. Bipang ala Taiwan yang dikenal dengan nama rice crackers. Bipang lokal hanya terbuat dari beras. Cita rasanya manis dan asin dengan tekstur yang super renyah. Sekali hap, langsung lumer di mulut. Beras atau ketan yang akan digunakan harus diolah jadi millet alias serealia. Sama seperti bipang tradisional, beras dibuat mengembang menggunakan mesin khusus. Matang dalam sekejap dengan tekstur yang lebih kering, tapi nggak pakai acara meledak. Untuk merekatkan bahan, menggunakan gula, garam, dan minyak kelapa. Baru deh giliran aneka biji-bijiannya. Biar aroma khasnya keluar, masak hingga matang. Terakhir, masukkan beras millet dan aduk cepat. Nggak boleh lelet biar beras tidak gosong. Kalau semua bahan sudah menyatu, langsung tuang dalam cetakan dan padatkan. Potong sesuai selera sebelum adonan mengeras. Dan sebelum dikemas, terlebih dulu didiamkan hingga mengeras ya. Rice crackers ini rendah lemak, rendah kalori. Cocok banget dijadiin snack atau pengganti sarapan. Kacang tanah yang digunakan memberikan kandungan protein serta lemak sehat yang cukup tinggi. Kandungan wijen hitamnya memiliki lemak tak jenuh ganda dan tunggal, mampu menurunkan kadar kolesterol. Meski termasuk snack sehat, tetap penuhi kebutuhan gizi dengan makanan pokok lainnya ya. Kalau yang ini baru snack beras asli Indonesia. Yes, rengginang. Bukan terbuat dari beras untuk nasi, tapi dari beras ketan. Beras ketan dicuci sampai bersih. Dikukus sampai matang. Diberi pewarna. Lalu dikukus lagi. Dicetak. Cemilan tradisional ini bisa dibilang tercipta dari ketidaksengajaan. Tadinya beras ketan diolah untuk jadi tape. Tapi karena kehabisan ragi, beras ketan yang sudah terlanjur diolah lalu dikeringkan dan digoreng. Hasilnya, rengginang yang jadi cemilan favorit dari dulu sampai sekarang. Saking populernya, rengginang nggak cuma dibuat secara tradisional aja. Rengginang juga diproduksi skala besar dengan alat-alat canggih dan modern. Snack ini berbahan dasar beras dan jagung yang sudah dihaluskan. Dibentuk kecil-kecil seperti kerikil. Dicampur gula cair sebagai perekat. Lalu dicetak kecil-kecil. Alatnya udah otomatis semua. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa mengolah 4 ton beras dan jagung loh. Snack berasnya lanjut di oven selama beberapa menit pada suhu 120 derajat Celcius. Next, snack beras dicampur bumbu. Ada original, rumput laut, pizza, barbecue, dan pedas. Kali ini kita buat varian rasa yang rumput laut. Diaduk-aduk selama beberapa menit sampai bumbu merata.
Karena terbuat dari beras dan jagung, snack ini kaya akan karbohidrat. Bagus buat sumber energi kita. Selain itu, karena masaknya di oven, bikin kandungan vitamin dan mineralnya terjaga buat tubuh kita. Gentong untuk masak? No. Gentong untuk wadah air? No. Yang ini gentong untuk sarang lebah. Lebahnya asli dari hutan. Lebah yang tadinya bersarang di ruas bambu dipindahkan ke wadah kendil. Mulai dari ratu lebah, propolis, dan kantong madu. Harus ekstra hati-hati. Lebah jenis kelanceng ini memang gak menyengat, tapi bisa bikin gatal-gatal. Kenapa sih ternak lebahnya pakai kendil? Produk gerabah kayak gini bikin lebah nyaman. Hangat pas cuaca dingin, adem pas cuaca panas. Coba kita room tour ke rumah baru lebah. Bola-bola kecil ini berisi telur, larva, dan kepompong. Bola-bola besar berwarna kehitaman berisi madu dan tepung sari. Di bagian mulut kendil harus dipoles propolis supaya lebah mengenal kendil sebagai rumah barunya. Lebah kelanceng menghasilkan madu yang disebut madu kelulut. Panen madunya dengan cara disedot. Madu lebih bersih karena nggak tercampur bahan lain. Sarang lebah nggak rusak sehingga lebah nggak perlu bikin sarang baru. Jadinya bisa panen lebih sering. Peternak lebah jadi lebih untung kan? Menggabungkan peternakan lebah tradisional dengan teknologi, apakah mungkin? Pasti dong. Menambahkan peralatan dengan koneksi internet bikin pekerjaan peternak lebah lebih ringan. Gak perlu sering-sering ngecek sarang lebah. Semuanya bisa dicek jarak jauh dari smartphone. Karena jarang dicek, lebah bisa lebih produktif, gak stres, dan menghasilkan madu berkualitas. Impresif. Rumah lebah berbasis internet ada di Cileunyi, Jawa Barat. Pada rumah lebah terpasang 3 sensor. Sensor bobot, kelembapan, dan temperatur. Sensor akan mengirimkan data melalui modem hingga dapat diakses dengan smartphone. Terus apa pentingnya teknologi kayak gini buat peternak lebah? Sarang lebah biasanya diletakkan di kebun atau hutan. Kalau harus bolak-balik ngecek, buang-buang waktu. Di peternakan biasanya ada banyak sarang lebah. Mengecek satu persatu juga nggak praktis. Teknologi berbasis internet membuat pengecekan jadi lebih gampang. Mau ngecek suhu gampang. Kalau suhu di sarang lebah panas, peternak bisa memindahkan sarang ke tempat sejuk. Mau ngecek kelembapan? Pasti bisa. Kelembapan udara 50-60%. Artinya lebah siap kawin. Waktunya untuk membagi koloni lebah. Mau ngecek kapan waktu panen? Tinggal melihat bobot sarang di smartphone. Semuanya jadi serba gampang. Satu kotak lebah biasanya menghasilkan 500 ml madu. Ada yang bilang madu nggak bisa basi. Tapi kenapa madu kemasan ada tanggal kadaluarsanya? Yap, madu asli dari alam gak bakal basi. Karena madu asli tidak mengandung air. Dan tingkat keasamannya tinggi. Jadi bakteri nggak bakal merusak madu. Tenang, uji madu asli atau oplosan bisa dicek sendiri di rumah. Gampang.
sedangkan tekstur madu asli tidak berubah sama sekali. Kalau sudah yakin madunya murni, artinya aman dikonsumsi. Baiknya minum madu pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, karena nutrisi pada madu lebih mudah berinteraksi dengan enzim di perut. Next, jangan konsumsi dengan sendok logam. Gunakan sendok plastik atau kayu, karena enzim pada madu bisa bereaksi dengan bahan logam, sehingga menurunkan kualitas madu. Manis, enak, dan colorful, gak kalah sama lezatnya madu. Simak info selengkapnya berikut ini ya. Ingat Talas, ingat Bogor. Talas Bogor memang kesohor. Besar-besar, melimpah. Di tangan Rizka Romadona, Talas Bogor berhasil diolah jadi kue lapis bestseller. Halo, saya Rizka Wahyu Romadona. Saya mengubah ini menjadi ini. Saking lakunya, kue lapis Talas kini sudah jadi produk oleh-oleh khas kota hujan. Laris manis Tanjung Kimpul. Yang cari oleh-oleh silakan ngumpul. Hari biasa aja rame. Akhir pekan apalagi. Luber sampai keluar toko. Mantul. Ngejreng. Manisnya pas. Lembut di mulut. Juga banyak pilihannya. Total ada 11 varian rasa. Mulai dari original Talas sampai green tea. Wajar kue lapis Talas yang mulai berdiri sejak 2011 ini diburu orang-orang. Rahasianya ada pada tepungnya. Tepung Talas membuat kue lapis jadi selembut kapas. Lezat. Padahal sebelum menemukan adonan yang pas, Rizka sempat beberapa kali gagal. Mulai dari terlalu manis sampai ukuran yang tidak seragam. Mencoba dengan Talas betulan pun dilakukan. Namun kue malah jadi bantet. Yap, menemukan resep yang pas memang gak terjadi dalam semalam. Perlu proses. Ada trial and error juga. Yang penting jangan berhenti mencoba dan jangan putus asa. Bogor ini setiap weekend tuh selalu macet gitu ya. Potensinya sangat besar sekali untuk oleh-oleh gitu, karena Bogor kita tahu sebagai salah satu kota pariwisata di Jawa Barat khususnya. Nah, akhirnya kita coba gali lagi apa sih yang khas di Bogor ini. Kemudian kita lihat ada Talas gitu kan, ada Talas Bogor. Terus kemudian saya ingat di Surabaya ada lapis Surabaya. Nah, kenapa saya nggak buat lapis Bogor di Bogor? Dari yang awalnya cuma coba-coba, Rizka kini punya pabrik sendiri. Dengan kapasitas ribuan dus setiap harinya. Juga menciptakan lapangan kerja bagi ratusan karyawan. Membangun usaha dari nol membuat Rizka sadar pentingnya membantu usaha-usaha kecil. Kolaborasi pun dilakukan dengan UMKM lokal Bogor. Mereka diajak ikut menjual produknya di outlet-outlet lapis Talas. Kesuksesan kadang bikin lupa diri. Padahal inovasi mutlak terus dilakukan tanpa henti. Tantangan ke depan jelas kian sulit. Semakin banyak pesaing yang menawarkan produk oleh-oleh. Antisipasi harus dilakukan sedini mungkin. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan persaingan, kemudian dengan adanya generasi-generasi yang saat ini yang berbeda-beda gitu, ada generasi X, generasi Y, generasi Z gitu. Nah, ini kan setiap generasi punya preferensi sendiri-sendiri gitu. Nah, bagaimana supaya produk kita ini terus berinovasi dan relevan untuk setiap generasi tersebut. Yap, inovasi atau mati di gilas pesaing.